Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Gadri, NRP 137 dari kelas MPTID. Ini saya akan menjelaskan mengenai tools dan teknik yang digunakan, yaitu expert judgment dan estimasi analogi atau analogous estimation. Nah, expert judgment ini adalah apa ya? Jadi rencana pengelolaan manajemen risiko yang komprehensif membutuhkan pertimbangan dari kelompok atau individu dengan pelatihan khusus atau pengalaman keahlian tertentu seperti manajemen senior, project stakeholder, manajer proyek yang telah mengerjakan proyek di lingkup yang sama, seorang ahli dalam bidang bisnis atau proyek, kelompok industri dan konsultan. Nah, seperti itu. Lalu dari sekelompok orang atau individu yang berperan penting bagi sebuah organisasi yang telah disebutkan di atas itu, bahwasannya peran ahli ini sangat dibutuhkan selama proses identifikasi, perencanaan, dan resiko. Proses ini sangat penting sebab bergantung pada keberhasilan proyek, terutama pada proyek skala besar atau kompleks, sehingga membuat manajer proyek melakukan langkah mencari ahli dari eksternal organisasi untuk membantu membuat keputusan yang tidak bias dan akurat. Lalu analogous estimation atau estimasi analogi adalah teknik yang memperkirakan durasi atau biaya suatu kegiatan atau proyek yang menggunakan historis data dari kegiatan atau proyek serupa. Estimasi analog ini menggunakan parameter dari proyek sebelumnya yang serupa seperti durasi, anggaran, ukuran, berat, dan kompleksitas sebagai dasar untuk memperkirakan parameter atau ukuran yang sama untuk masa depan proyek. Saat memperkirakan durasi, teknik ini bergantung pada durasi aktual dari proyek sebelumnya yang serupa sebagai dasarnya untuk memperkirakan durasi proyek saat ini. Ini adalah pendekatan estimasi nilai bruto, kadang-kadang disesuaikan untuk diketahui perbedaan dalam kompleksitas proyek. Estimasi durasi analog sering digunakan untuk memperkirakan durasi proyek saat perkiraan analog umum saat ada jumlah informasi rinci tentang proyek yang terbatas. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tools dan teknik yang dapat digunakan dalam mengestimasi durasi kegiatan pada proyek pembuatan aplikasi kasir, yaitu group decision making dan reserve analysis. Nah, group decision making dapat menjadi salah satu teknik yang tepat untuk membuat perencanaan dan sebagai dasar membuat penjadwalan atau schedule dari proyek. Nah, group decision making ini merupakan teknik estimasi durasi waktu proyek dengan cara mengumpulkan orang-orang teknikal yang nantinya akan mengerjakan pekerjaan proyek. Nah, orang-orang ini akan melakukan hal-hal seperti brainstorming dan komitmen berapa lama durasi yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan satu aktivitas atau pekerjaan dalam proyek pembuatan aplikasi kasir ini. Nah, biasanya untuk memperoleh suatu decision atau keputusan, project manager dan tim melakukan voting agar memperoleh kesepakatan yang disetujui bersama-sama atau konsensus dan bisa berlanjut ke penentuan keputusan yang selanjutnya. Nah, selain itu juga terdapat reserve analysis, yaitu teknik untuk menyediakan cadangan waktu atau reserve time yang dimasukkan ke dalam jadwal proyek untuk mengantisipasi dalam pengerjaan proyek pembuatan aplikasi kasir. Nah, misalnya saja jika saja terdapat rework atau pengerjaan ulang saat menggali requirements untuk pembuatan aplikasi kasir. Nama saya Fahri Ramanda, NRP 052184000064. Kali ini saya akan membahas tools and teknik untuk estimasi durasi dari proyek, yaitu parametric estimating dan 3-point estimating. Yang pertama kita bahas parametric estimating dulu. Jadi parametric estimating itu merupakan salah satu teknik yang digunakan dengan menggunakan algoritma yang menghitung biaya atau durasi dari suatu data yang telah ada dan parameter dari proyek. Nah, jadi parametric estimating ini menggunakan hubungan statistik antara data historik. Data historik itu seperti data yang telah disimpan atau telah direcord dengan variabel-variabel lainnya untuk menghitung estimasi durasi dari suatu aktivitas yang nantinya akan
kita istilahnya estimasi lah. Jadi contohnya yang biasanya diestimasi itu adalah misalkan parameternya ya. Parameternya itu biasanya biaya, budget, durasi, dan lain-lain. Jadi dari durasi itu dari durasi itu secara kuantitatif bisa dihitung melalui biasanya itu dari kapasitas tim proyeknya. Jadi misalkan menghitung suatu durasi dalam pembangunan rumah dengan cara mengkalikan jam kerja per unit kerja per luas rumah. Jadi misalkan 10 kontraktor pengen 10 pekerja itu pengen buat rumah. Jadi ini misal saja. Jadi setiap 10 unit kerja itu per jamnya mungkin bisa selesai 10 meter kubik misalnya segitu. Nah, jadi kalau kita ada proyek di mana rumahnya itu luasnya sebesar misalkan 500 meter kubik, terus dia itu kapasitasnya dia 10 orang bisa mengerjakan 50 meter kubik per jam. Nah, jadi untuk menghitungnya itu kita menggunakan perkalian atau pembagian, sama aja. Jadi 500 meter kubik dibagi 50, jadi setiap 10 nanti misalkan kalau proyek kita punya tim 10 kontraktor misal, dari 500 meter kubik rumah itu butuh waktu 10 jam untuk selesai, seperti itu. Intinya kalau parametric estimating itu biasanya dia itu melihat data-data yang sudah ada. Jadi data-data yang misalkan ada project yang terdahulu, misal dia bangun tower misalkan 100 meter. Nah, itu dikerjakan dalam waktu misal 30 hari. Nah, dalam 30 hari itu dia dia meng-hire kontraktor sebanyak misalkan 100 orang. Nah, dari situ kan kita bisa ambil data-datanya dari data historik itu untuk melakukan estimasi terhadap proyek yang akan kita kerjakan. Misalkan kalau proyek yang akan kita kerjakan itu sejenis seperti kayak bangun tower tadi, itu kita bisa menggunakan parametric estimating ini. Nah, yang kedua kita ada tools and technique, yaitu 3-point estimating. Mungkin dalam menggunakan teknik estimasi lainnya yang menghasilkan durasi yang berasal dari satu sisi aja. Jadi misalkan tadi parametric estimating kan dia menghasilkan satu estimasi saja. Nah, kalau yang 3-point estimating ini dia menggunakan 3 poin estimasi, 3 poin estimasi yang nanti kita akan menetapkan perkiraan durasi yang sekiranya di antara range dari ketiga poin-poin tersebut. Nah, jadi 3-point estimating ini terdiri dari yang pertama most likely. Jadi di most likely ini estimasi yang most likely ini berdasarkan dari resource yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Biasanya perhitungannya itu terkait dari produktivitasnya, ekspektasi yang mungkin akan yang terjadi. Misalkan kalau setelah ekspektasi, lalu juga ada dependensi, lalu juga ada mungkin gangguan-gangguan yang ada. Yang most likely itu biasanya yang sudah biasa, yang sudah secara tradisional itu ada, mungkin gitu. Misalkan kalau untuk project kita mungkin programmernya adalah profesional, misal gitu ya. Most likely misalkan dalam membangun aplikasi kasir ini, kalau kita meng-hire programmer yang profesional, mungkin proyeknya akan selesai dalam waktu cukup dekat, misalkan 10 hari, misalnya gitu kalau most likely. Nah, yang kedua ada optimistic. Jadi estimasi ini berdasarkan analisis best scenario dari aktivitas yang dikerjakan. Nah, jadi kan kita kalau most likely itu dia berdasarkan produktivitasnya, ekspektasinya, dependensinya, dan gangguan-gangguan yang mungkin terjadi. Nah, kalau yang optimistik ini dia
estimasinya itu dia optimis. Jadi yang akan durasi yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas tersebut itu misalkan gak ada gangguan, misalkan si programmernya itu semangat atau seperti gimana supaya si aktivitasnya ini dikerjakan dalam waktu secepat-cepat mungkin, misalkan kalau gitu kalau optimistik. Yang ketiga beda lagi pesimistik. Estimasi ini berdasarkan analisis worst scenario dari aktivitas yang dikerjakan. Nah, kebalikannya dari optimistik. Setelah kita melakukan ketiga analisis 3 point ini, kita lalu melakukan distribusi triangular, yang dimana kita menjumlahkan ketiga poin tersebut lalu dibagi 3 untuk mendapatkan durasi perkiraan di antara ketiga range tersebut. Seperti itu. Nanti kita setelah ditambah semua terus dibagi 3, kita dapat durasinya itu yang nanti kita akan pakai untuk menentukan durasi yang akan kita gunakan pada schedule-nya. Kita masukkan pada schedule seperti itu. Nah, untuk praktiknya mungkin kita kan sebelumnya ada namanya parametric estimating. Nah, di parametric estimating itu kita melihat historic data. Nah, jadi praktiknya mungkin kita menganalisis historic data. Jadi mencari tahu seberapa lamakah proyek sebelum-sebelumnya untuk melakukan proyek tersebut, melakukan aktivitas tersebut. Nah, dari situ kita dapat most likely-nya. Nah, misalkan yang dari proyek kita yaitu membuat aplikasi kasir, most likely misalkan kalau kita meng-hire programmer profesional, mungkin most likely dia selesai misalkan aktivitasnya itu ngoding misal gitu ya. Nah, jadi most likely kalau kita meng-hire programmer profesional yaitu resource-nya dari aktivitas tersebut misalkan 30 hari. Optimistic berarti tidak ada gangguan, si resource-nya ini dapat secara lancar, semangat untuk mengerjakan aktivitas tersebut mungkin 20 hari. Misalkan pesimistik ini mungkin kita mengestimasi bagaimana kalau ada gangguan, kalau misalkan ada programmer yang tiba-tiba menghilang, mungkin kita mengestimasikan worst scenario-nya itu dia akan mundur menjadi 40 hari. Ya kan seperti itu. Nah, dari ketiga point ini kita melakukan distribusi triangular, itu membagikan jumlah dari 3 poin tersebut. Jadi 30 tambah 20 tambah 50 tambah 40 90 dibagi 3 30. Nah, hasil dari 3 point estimating ini kita dapat 30 hari. Nah, 30 hari ini nanti kita masuk ke schedule management. Kita masuk di sini. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi task mode ini manual. Lalu task name melakukan coding. Duration-nya 30 hari. Start-nya segini 1 Maret. Selesainya 9 April. Mungkin seperti itu untuk praktiknya. Simple sih, tapi mungkin yang susah itu kalau kita analisisnya, yang sebelumnya kita melakukan 3 point estimating-nya. Itu yang mungkin susah. Terima kasih.